terdapat gugatan-gugatan cerai dengan jumlah yang sangat sedikit yang masuk ke PA atau pengadilan agama, menyolok terjadi penurunan pada bulan-bulan Syawal atau Ramadan atau menjelang Lebaran. Misalnya PA kelas 1A Palembang, per bulannya dikatakan rata-rata lebih dari 100 laporan. Sementara perkara cerai talak di angka puluhan setiap bulannya. Jadi itulah keadaan di salah satu provinsi, ya ibu kota provinsi di Palembang. Rata-rata gugatan perceraian itu 100 laporan, sementara cerai talak itu sekitar puluhan setiap bulannya. Tapi perkara cerai hanya menurun, ya nampak menurun bertepatan dengan bulan-bulan tertentu, yaitu bulan Ramadan. Sebenarnya dikatakan itu sih bukan turun, melainkan hanya tertunda saja, ya, menunda pengajuan gugatan perceraian karena mengingat ya ini kan bulan suci. Karena ternyata begitu usai Ramadan, saat kantor buka kembali setelah libur Lebaran Idul Fitri, nah ternyata jumlah perkara perceraian langsung meningkat, ya, pada membludak datang. Demikianlah berulang setiap Lebaran, setiap tahunnya. Apakah ini tanda-tanda seperti yang joke yang sering kali kita dengar, bahwa ada banyak masalah suami yang kurang peduli, yang tidak bertanggung jawab, seperti Bang Toyib, ya, yang mungkin Lebaran kali ini pulang atau tidak, karena sudah 3 kali Lebaran tidak mudik. Jadi kalau kali ini tidak Lebaran juga, tidak berlebaran juga, tidak mudik juga, ya sudah akhirnya setelah Lebaran usai maka langsung digugat. Nah, memang banyak alasan bercerai. Itu menandakan bahwa tanpa dicari-cari pun dosa perceraian itu selalu mengintip kita. Bukan hanya perbedaan masa lalu yang menyebabkan kita sulit untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Misalnya bagaimana beberapa orang kesulitan mengatasi perbedaan dari family tree. Tetapi juga perubahan masa kini yang berpotensi pula mendorong dosa perceraian. Misalnya perubahan hobi, ya, karena bertambahnya usia hobi berubah, tetapi pasangan kurang bisa memahaminya. Atau perubahan hobi karena kenaikan pangkat, ya, karena kenaikan gaji, karena kenaikan posisi di tempat pekerjaan. Wah, sementara kenaikan gaji saja tanpa ada kenaikan pangkat atau posisi, ya kenaikan pendapatan sudah berpotensi mengakibatkan konflik jika tidak diantisipasi dengan komunikasi yang baik. Apalagi perubahan hobi karena kenaikan gaji, atau ditambah dengan adanya fakta tentang hasil medical check up, ya, dari kondisi tubuh yang aktual, dan sekarang ternyata ada fakta-fakta baru lainnya. Mungkin ada penyakit-penyakit baru, mungkin ada penyakit keturunan yang baru muncul, atau mungkin kelemahan tubuh yang dulu terabaikan sekarang mulai tak bisa diabaikan lagi, sehingga pasangan sudah mulai kesulitan untuk menerimanya. Atau juga ada beberapa yang tidak tahan karena ternyata mempunyai keturunan yang berkebutuhan khusus. Nah, data-data ini memang belum terlihat ada penelitian spesial, tetapi sudah nampak banyak gejala, yaitu ketika seorang anak lahir dan berkebutuhan khusus, maka berpotensi entah suami yang lari dari tanggung jawab, atau mungkin dengan alasan istri terlalu terpukau atau tersita waktunya untuk mengasihi atau mengurus anaknya, sehingga suami merasa tidak diperhatikan lagi. Dan itulah alasan-alasan yang mungkin saja datang di kapanpun usia pernikahan. Nah, contohnya adalah di Palembang tadi, ya. Ini contoh yang pertama. Hakim Pengadilan Agama kelas 1A Palembang, Dr. Andes Haji Musa Hasibuan MH, mengatakan faktor penyebab terjadinya perceraian 50% diakibatkan karena suami ataupun istri tidak bertanggung jawab.
Nah, ternyata dari masing-masing pihak ya mengatakan pihak yang lain tidak bertanggung jawab. Suami mungkin menyoroti istrinya tidak bertanggung jawab ya, atau istri berpendapat suaminya tidak bertanggung jawab, atau dua-duanya memang berpotensi saling tidak bertanggung jawab terhadap kelangsungan pernikahan mereka. Nah, mereka yang ditinggalkan suaminya misalkan hingga bertahun-tahun tanpa kabar, ya semacam Bang Toyib itu, dan tidak memberikan nafkah lahir maupun batin, tidak berkabar maupun tidak berkirim ya penghasilan. Nah, inilah yang banyak terjadi pada pasangan dan akhirnya mengajukan gugatan cerai. Itulah komentar yang disampaikan kepada Sumatera Express dari Jawa Post Group. Sebab itu dikatakan bukan hanya perbedaan masa lalu, tetapi perubahan masa kini juga berpotensi mendorong dosa perceraian. Jadi sesuatu yang tidak ada di dalam kehidupan di masa lalu ya, tahu-tahu muncul di masa kini, hal-hal yang menjadi alasan untuk bercerai. Berdasarkan laporan yang masuk lanjutnya ya dari komentar kepada Sumatera Express itu dikatakan karena suami yang tidak mau bertanggung jawab, sebut saja karena pernikahan akibat kecelakaan ya, misalkan married by accident ya, sepertinya sih bertanggung jawab ya, suami menikahi istrinya ya, atau pria menikahi pacarnya yang sudah terlanjur hamil sebelum menikah, tetapi setelah dinikahkan lalu diceraikan. Nah, ternyata itu angkanya sangat besar. Ada pula 30% karena narkoba dan 10% disebabkan tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Bahkan tak jarang ada yang datang untuk mengajukan gugatan cerai dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Masih nampak ada bekas luka maupun tonjokan dari pasangannya. Biasanya ini dipicu oleh keributan yang baru saja terjadi. Ada pula kasus perselingkuhan. Nah, sebenarnya perceraian ini aib dikatakan oleh Dr. Andes H. Tabrani SH, seorang panitera ya tuturnya. Sebenarnya perceraian ini aib, tidak boleh digembar-gemborkan ya, tetapi data memang nampak seperti itu. Dan prosentasenya rata-rata masing-masing itu meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun ada bulan-bulan tertentu yang sepertinya menurun, tetapi ternyata bulan berikutnya meningkat tajam dan secara rata-rata itu terjadi peningkatan gugatan perceraian.